Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memposisikan diri kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, di mana pada subuh ke-13 Ramadan ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, baik itu secara fisik, dan tentu yang paling nampak itu adalah kekuatan secara iman. Kenapa? Karena salah satu perjalanan yang paling berat manusia lakukan di muka bumi ini itu adalah jalan kaki ke masjid, terutamanya sholat subuh. Di luar sana begitu banyak saudara kita yang mampu bepergian begitu jauh, bahkan mampu mengelilingi dunia, yang tentu kita menyadari dan memahami itu membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Tetapi mereka belum tentu mampu jalan kaki ke masjid, walaupun hanya sekian meter dari tempat tinggalnya. Di luar sana begitu banyak anak muda kita yang mengaku hebat, gagah perkasa, mampu menguasai dan menaklukkan kecepatan teknologi di era digital ini, mampu menundukkan puncak pegunungan tertinggi di negara kita, bahkan puncak tertinggi di dunia ini. Tetapi mereka belum tentu mampu menundukkan hawa nafsunya untuk sejenak berdiam di rumah Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang penuh dengan barakah dan kemuliaan ini diberikan hidayah dan inayah oleh Allah, sehingga kita istiqomah ketaatan kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salah satu julukan Ramadan itu adalah Syahrut Tarbiyah. Syahrut Tarbiyah jika definisikan ke dalam bahasa Indonesia bermakna adalah bulan pendidikan. Artinya segala bentuk ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, baik itu di siang harinya ataupun di malam harinya, hakikatnya adalah ingin mendidik kita agar apa yang dilakukan ini betul-betul melekat pada diri kita. Dalil terkait dengan ibadah puasa kita, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayat disebutkan la'allakum tattaqun. La'allakum dalam bahasa Arab, setiap ada kalimat la'allakum kemudian ada kalimat setelahnya tattaqun, berarti bermakna bahwa ibadah ini berpotensi besar menjadikan diri kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lihat aplikasinya dalam pelaksanaan ibadah itu. Apakah memang benar bahwa puasa yang kita lakukan di siang harinya
qiyamul lail yang kita lakukan di malam harinya, apakah betul memberikan potensi besar bahwa kita mampu bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, salah satu pendidikan yang diajarkan dalam puasa kita sebenarnya adalah membangun bagaimana komunikasi kepada Allah. Diri kita sebagai hamba Allah ini membangun komunikasi kepada Allah, ya. Membangun komunikasi yang baik sehingga merasa terawasi, ya. Kita kan punya makanan dan minuman di rumah kita masing-masing. Di siang harinya barangkali ada masa kita hanya sendiri, tidak ada mata manusia yang melihat kita. Tapi kenapa tidak ada perasaan dalam diri kita bahwa kita ingin makan dan minum, walaupun dahaga sudah luar biasa, lapar juga sudah luar biasa? Karena kita merasa diawasi, ya. Allah pasti melihat kita. Nah, ini sebenarnya yang ingin dibangun. Ini ingin sebenarnya dibentuk dalam 1 bulan penuh ini. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanapun kita pergi. Nah, harapannya ini bahwa merasa diawasi itu, ya, itu bukan hanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa di siang harinya, tetapi keberhasilannya puasa ini akan dilihat setelah kita nanti keluar dalam bulan suci Ramadan ini, atau setelah selesai melaksanakan Idul Fitri. Apakah kita masih merasa ada pengawasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meyakini memang harus ada. Kenapa? Kalau itu terjadi, maka di kondisi manapun, dimanapun kita berada, maka sangat kecil peluangnya seseorang itu melakukan kemaksiatan. Di zaman Umar bin Khattab, ada seorang pengembala domba di gurun pasir yang sangat luas, jauh dari keramaian. Ketika ditemui oleh Umar, Umar bertanya kepada si pengembala ini, "Wahai sang pengembala, apakah domba yang banyak ini apakah punya kamu?" "Bukan, saya hanya diamanahkan untuk mengembala domba ini." "Bagaimana kalau saya beli satu, lalu nanti kamu katakan kepada yang punya, dimakan serigala?" Dimakan serigala. Nah, ini tawarannya Umar hanya untuk menguji. Apa kata sang pengembala ini? "Fa'izan aina Allah?" Jawabannya luar biasa. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jawabannya adalah, lalu Allah di mana? Jadi tidak bertanya lagi bahwa bagaimana nanti kalau tahu yang punya. Nah, itu berarti masih menandakan ada keraguan keimanan dalam dirinya, karena masih ingin mencari celah bagaimana caranya supaya tidak diketahui sama yang punya. Tapi jawabannya sudah mematahkan, lalu di mana Allah? Kan begitu. Nah, kalau ini teraplikasikan dalam kehidupan kita, maka saya yakin Pertamax itu tidak akan menjadi Pertalite. Pertalite itu tidak akan menjadi Pertamax. Karena akan merasa itu diawasi dimanapun kita berada. Dan memang ibadah itu kan perintah salat, aqimus shalah li dzikri, kata Allah. Dirikan itu salat. Apa tujuannya? Supaya mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu bukan hanya ketika pelaksanaan salat. Karena kenapa? Salat itu hanya berapa menit. Maka makna salat itu selain bermakna dalam ilmu fikih itu adalah doa, karena memang isinya kan doa. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa. Selain bermakna doa itu adalah terhubung, wasolah yasil. Terhubung kemana? Terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang terhubung, ya, contoh kita logikakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Seseorang misalnya yang terhubung kepada seorang pejabat, maka segala kemudahan dalam hidupnya itu pasti dia dapati. Pak Gub, contoh, saya ada kegiatan di Masjid Al-Ikhlas. Oh ya, apa yang kita butuhkan?
karena terhubung komunikasinya dengan yang mempunyai kekuasaan di wilayah Sulawesi Selatan ini. Tapi kalau terhubung sama Pak Gup itu kan ya pasti sebatasnya Sulawesi Selatan karena wilayahnya. Tapi kalau ini terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kemanapun kita pergi, kemudahan pasti akan kita temui. Maka itulah janji Allah dalam surat Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang istiqomah dalam ketakwaannya, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan. Jadi orang mukmin itu bukan tidak punya masalah, tapi setiap punya masalah Allah berikan solusinya. Maka sangat tidak tepat ketika orang mengatakan capek saya sholat. Sholat itu membebani saya, tidak. Biar seluruh umat di dunia ini, termasuk muslim, tidak sholat itu tidak akan mengurangi keagungannya Allah. Tapi justru Allah memerintahkan sholat itu, mengatakan supaya tidak susah itu hidupmu. Kan Allah yang menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah yang memberikan jaminan. Nah di Ramadan ini Allah kan menjanjikan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu siangnya. Allah menjanjikan itu maghfirah sepanjang waktu. Di luar Ramadan itu hanya waktu tertentu itu Allah menyiapkan waktu yang mustajabah. Kalau di Ramadan ini dari pagi sampai terbenamnya matahari, malam dilanjutkan lagi. Siangnya juga. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi satu syaratnya itu bahwa ibadah yang kita lakukan itu jangan hanya benar ketika pelaksanaannya, tetapi bagaimana aplikasinya setelah kita melaksanakan ibadah itu. Kita kan ada istilah haji mabrur. Apa itu artinya mabrur? Mabrur itu kalau dia dari bahasa Arab itu artinya melekat. Apa yang melekat? Tentu yang dimaksudkan di sini ibadah-ibadah atau amal soleh yang dilakukan selama melaksanakan ibadah itu melekat pada dirinya. Yang namanya melekat, kemanapun dia pergi akan ikut. Ya kita kan beribadah haji atau umrah, ya semua larangannya kan jelas, tidak boleh melakukan ini itu. Ya. Ibadah kita sudah pasti sangat diperhatikan. Tapi selama kita di sana itu tidak bisa menjadi jaminan atau menjadi indikator bahwa haji kita mabrur. Yang dilihat nanti adalah setelah kita kembali ke negara kita, kembali ke kampung kita, di tengah keluarga kita, masih melekat tidak amalan-amalan itu. Kalau 5 waktunya masih diperhatikan, berarti itu tanda-tanda itu hajinya mabrur. Yang dulu baca Al-Qurannya hanya ketika Ramadan, di luar Ramadan pun juga tetap mengaji, membaca Al-Quran, berarti itu kelihatan bahwa itu tanda-tandanya mabrur. Maka kita kembalikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini hanya formalitas atau hanya untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam bulan suci Ramadan. Maka yang terlihat adalah begitu selesai Ramadan sudah kembali kepada kebiasaan. Pertanyaannya adalah berapa Ramadan lagi yang kita butuhkan untuk menunjukkan perubahan itu? Saya mencoret-coret kalau umur kita 43 tahun kita itu 40 tahun itu kurang lebih sudah 73.000 kali kita melaksanakan sholat 5 waktu. Pertanyaannya adalah apakah dari 73.000 kali itu di umur 40 tahun kita sudah memperlihatkan ciri-ciri orang yang telah melaksanakan sholat? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya alhamdulillah saya mulai dari Ramadan awal sampai malam ini, ya saya sering agak bercanda sedikit. Saya sudah 2 kali kehilangan sendal setelah tarawih. Saya bertanya, kok nak tahu ya kalau itu sendalnya Pak Ustadz? Saya jawab bilang kebetulan, tidak ada kebetulan di dunia ini. Ya. Tapi ayat Allah kan mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Memang itu kayaknya ujiannya cocoknya untuk saya. Kita terima saja. Tapi untuk mengantisipasi itu ya, saya setelah itu pergi tarawih atau ceramah subuh, saya pakai sendal-sendal yang biasa saja, yang penting masih layak dipakai. Karena kenapa? Mengganggu juga kalau lagi sholat. Allahu Akbar, aman gitu sendalku di luar. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah kita sholat isya 4 rakaat, ada qobliyah 2 rakaat, ada ba'diyah 2 rakaat, sudah 8. Tambah tarawih lagi 8 atau bahkan 20, mohon maaf. Ada lagi witirnya 3.
Baru meninggalkan masjid, bukan sendalnya nak pakai. Pertanyaannya apa itu tadi? Fungsinya itu sholat. Bukankah itu menjalin hubungan kepada Allah supaya kita merasa dilihat dan memang harus merasa diawasi? Ingat kata ulama begini, kalau seseorang dalam sholatnya saja tidak merasa diawasi oleh Allah, maka jangan harap di luar sholat dia akan merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Waktu yang sebentar saja, itu subuh saja, ini berapa menit tadi. Kalau di situ saja kita lepas akan ingatan kepada Allah, atau bahasa yang sering kita dengar tidak khusyuk, maka jangan pertanyakan ketika di luar itu baru meninggalkan halaman masjid sudah lain perbuatannya. Padahal baru-baru katanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita setiap ibadah yang kita lakukan, bukan hanya Ramadan, karena momennya ada pada bulan Ramadan ini. Mari kita selalu mengevaluasi bahwa apakah ibadah yang kita lakukan ini hanya untuk menggugurkan kewajiban kita, atau memang hanya ingin meningkatkan kepada ketakwaan kita kepada Allah. Karena akan sangat terlihat orang-orang yang sudah menjadikan bahwa memang ibadah itu bukan hanya untuk kemaslahatan kita, tetapi memang adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Sehingga jika hubungan itu sudah terlaksana, maka jangankan sebelum azan subuh berkumandang, saya yakin kita akan sudah terbangun untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan artinya apa? Komunikasi itu sudah jalan kepada Allah. Dan yakinlah apa yang Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan kaget ketika ada masalah lalu begitu cepat ada jawabannya, begitu cepat ada rezeki yang datang tidak disangka-sangka. Itu semua atas perbuatan telah kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan kepada Allah, karena komunikasi kita telah terbangun. Ini adalah momen Ramadan di mana Allah membukakan pintu maghfirah yang begitu luas. Maka mari kita manfaatkan momen ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membangun komunikasi yang baik kepada Allah, sehingga ke dalam kehidupan kita akan mendapati keberkahan bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai di akhir hayat kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Jika ada baiknya itu datangnya dari Allah, kurangnya datangnya dari pribadi saya. Wa akhiru da'watina alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.